Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari kita membahas kitab Imamat pasal keempat. Setelah melewati korban bakaran, sajian, dan korban penebus dosa sampai di penghapus dosa, kita kan bahasa Inggris offering. Tetapi dalam teks asli selain penghapus dosa dan juga merupakan penyucian, pengudusan, jadi persembahan pengudusan. Dan di depan ada perbedaan. Di depan kita bakaran dan sajian harus dengan kesereraan, tetapi sampai di korban penghapus dosa mempunyai ketetapan. Orang berdosa, mereka harus lewat penghapus dosa untuk disucikan, baru mendapatkan pengampunan. Jadi harus dilakukan. Dengan tema hari ini harus berjalan dalam kekudusan. Pertama, firman Tuhan kepada Musa di jalan untuk dihapus dosanya harus dibuka oleh Allah. Firman Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam satu hal dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah daripadanya. Dan di sini sengaja, yaitu tidak berhati-hati atau karena dosa, karena kelalaian. Oleh karena kelemahan orang manusia dan tidak sengaja melakukan dosa, jadi bisa tanpa seketahui karena kamu tidak sengaja atau tanpa rancangan keinginan kamu melakukan dosa. Pada saat orang Israel, pada saat mereka menghadapi hal yang mereka tidak inginkan, mungkin sakit atau hewan ternak mereka ada penyakit, jadi mereka bertanya. Jadi imam menggunakan Urim dan Turim untuk bertanya, rupanya melakukan kesalahan atau dosa, jadi tanpa bukti. Dan ini bukan keputusan sebagai di depan penghakiman, tetapi di depan pemimpin, dan menyatakan mereka kesalahannya atau ia berbuat dosa tanpa ia sadari, yang tidak disengaja, sehingga merasa dalam hatinya, aku melakukan dosa ini, berdosa pada Tuhan. Jadi mereka mulai melakukan mempersembahkan korban penghapus dosa. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa timbul perkara kita banyak mencari alasan, mungkin sakit karena terinfeksi virus. Sangat sedikit terpikir oleh kita dalam kehidupan kita apa hubungannya. Dan pertama mengatakan, mungkin kehidupan saya mempunyai perkara masalah apa, mungkin sampai alat elektronik semakin canggih, merasa ini bukan perkara dosa kehidupan, tetapi perkara dari dosa, tetapi kita harus seimbang. Sebab dalam Alkitab mencatat bahwa waktu kita berdosa membawa penyakit. Dan dalam pengertian demikian kita bisa menyadari kita
akan dosa yang tanpa kita sengaja. Ini dibagi bagian atau 4 bagian. Bagian pertama 1 sampai 12. Dikatakan kalau imam dan juga rakyat berdosa, bagaimana apa yang harus dilakukan. Ayat ketiga dikatakan, jikalau yang berdosa imam yang diurati sehingga bangsa turut bersalah. Begini, jikalau mereka berdosa, maka haruslah mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa mereka dengan seekor lembu jantan muda yang tak bercela sebagai korban penghapus dosa. Di sini yang dikatakan imam yang diurapi berdosa sehingga membuat bangsa turut berdosa. Tapi apakah imam yang dosanya mengakibatkan bangsa turut berdosa memang ada pengaruhnya? Dan bagi orang Israel, mereka berdosa bisa menjadikan semua rakyat berbuat dosa, seperti perkara akan mengambil barang yang harus dimusnahkan, menjadikan sesat mereka rakyat ikut berdosa. Maka di ayat ketiga dikatakan, jika imam yang diurapi berdosa mengakibatkan bangsa ikut berdosa, sebab imam yang diurati juga manusia, dia juga bisa melakukan dosa seperti rakyat, seperti kita ketua sel atau para pastor dan ketua sel, masing-masing mempunyai sifat manusiawi. Ada kelemahan dan juga kebodohannya, tapi Tuhan akan mengampuni dan menerima kelemahan kita. Dan ini merupakan satu pengingat bagi kita yang penting. Kita jangan mengahlakkan segala kelemahan atas otoritas kita pada pemimpin kita. Waktu mereka jatuh berdosa, kita kecewa, ragu apa yang ia ajarkan, korbannya apakah dia berkenan bagi Allah. Kita tidak perlu melakukan secara pintas, sebab di perjanjian baru Yohanes juga Pembaptis juga ragu apakah yang ia beritakan Yesus, ia Mesias yang ia beritakan itu. Kita sangat memahami bahwa Allah berkenan bagi kita setiap orang. Jadi dia berkata, jika orang tidak sanggup berpegang pada 10 perintah, dia terlebih dahulu telah tahu bahwa kita akan mencemari hubungan kita dengan dia sehingga perlu akan pengampunan. Sehingga terlebih dahulu telah mempersiapkan jalan ini. Dan mereka akan membawa lembu itu di kemah pertemuan, di pintu kemah pertemuan yang masih hidup dan bisa dilihat, dan dalam arena yang terbuka, dan harus disembelih di hadapan Tuhan. Kemudian ada caranya, tahapnya. Ada kalanya kita berdosa mempengaruhi kita, hubungan kita, komunikasi dan hubungan kita dengan Allah. Dosa bisa mencemari ruang maha kudus Allah dan juga bisa mempengaruhi jabatan kita, seberapa parahnya dosa. Dan kemudian upacara pemetikan darah, dikatakan terlebih dahulu imam harus mencelupkan darahnya, jarinya ke dalam darah dan memercikkan darah itu 7 kali di depan tabir.
dan menyeka tempat kudus, dan membubuhkan sedikit darah kepada tanduk mesbah. Kemudian sisanya harus dicurahkan di bagian bawah mesbah korban bakaran. Tabir merupakan jalan menuju jalan Allah, dan mesbah bakar tempat kita berdoa pada Allah, mengadakan komunikasi dengan Allah. Dan mesbah pintu kemah pertemuan, di situ tempat memberikan persembahan bagi Allah. Ayat 8 dan 10. Nekakan lemak dari korban persembahan merupakan kemuliaan, sebab dengan isi mereka dalam tradisi mereka merupakan yang berkuasa atas segalanya, juga berkatakan isi hati naruni, dan segala imam sama seperti korban keselamatan. Artinya waktu kita mempersembahkan korban penghapus dosa, segala kemuliaan dan kehormatan dan semua hati dan pikiran kita hanya tertuju bagi Allah. Kita berdosa, kita diampuni bukan hal yang seharusnya, tetapi Tuhan sendiri yang membuka jalan ini, sehingga kita melalui acara ini dari kekudusan kita disucikan, dari dosa kita diampuni. Jadi kita harus memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita berdosa, pikiran kita telah menyeleweng dalam urut proses penyembahan korban penghapus dosa. Terlebih dahulu pikiran kita harus terlebih dahulu kembali kepada Allah. Dan selain itu juga memberikan korban bakaran agar Tuhan berkenan. Dan 10-11 dan bagian dari lembu itu harus dibakar. Semuanya harus dihabis tanpa sisa. Dan 12 bagian yang kedua, jikakan kalau rakyat itu berbuat dosa, sama seperti para tua-tua yang berdiri di depan pintu pertemuan, seperti dengan imam. Jadi dosa ini dosa yang sangat parah, dijadikan dosa yang tidak sengaja. Demikian juga korban yang disembahkan juga lembu jantan. Dan para tua-tua harus meletak sebagai wakil dari rakyat, membawa korban persembahan yang di sini kita renungkan. Bukan karena orang banyak tidak akan melakukan dosa, seperti kita lihat dalam politik kita. Mungkin kita merasa seorang bisa mudah berdosa kalau satu komunitas mengambil keputusan sulit untuk melakukan kesalahan, kalau satu komunitas tidak akan melakukan kesalahan. Tapi ini hanya yang kepercayaan saja, tetapi sama akan berdosa
demi keuntungan orang banyak berbuat dosa. Jadi kita melihat baik negara atau suku dosa mereka, sebab manusia punya bagian yang gelap, tidak bisa orang yang terhindar. Jadi orang dunia bisa berbuat dosa. Jadi semua orang perlu akan keselamatan Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pemimpin, dan kita harus juga berjaga-jaga juga untuk mengaku dosa bagi orang banyak, agar dalam pengaruh dalam komunitas kita dosanya bisa disucikan. Ayat 20 sampai 25. Di sana kan ayat itu kalau pejabat atau rakyat yang berdosa, di sini dikatakan bukan mereka yang punya kedudukan tinggi di bait suci, tetapi mereka menjadi pemimpin atau pengurus di antara rakyat. Waktu mereka persembahkan korban penghapus dosa, yaitu kambing jantan, mereka harus menemukan lembu jantan, tetapi rakyat yaitu kambing jantan. Allah menggunakan status yang berbeda memberikan, maaf tadi salah, untuk para tua atau jabatan pengusaha menggunakan seekor kambing jantan. Dalam kedudukan kita, pengaruh kita berbeda. Semakin besar kedudukan, pengaruh semakin besar dan semakin terbuka, dan pengaruh semakin besar, dan juga tanggung jawab yang ditanggung juga akan semakin besar. Jadi kita setiap memberikan korban penghapus dosa, kita merenungkan jabatan identitas kita, dan identitas ini bisa memperingati kita untuk tidak mudah melakukan dosa, sebab ini pengaruhnya sangat luas. Mereka harus darahnya juga harus dibubuhkan di tanduk-tanduk mezbah bakaran, dan darah selebihnya dicurahkan pada bagian bawah korban bakaran. Kemudian lemak harus dibakar di atas mezbah seperti korban bakaran, sehingga dosa mereka yang dilakukan imam, dan di sini mendapatkan pengampunan. Di dalam ini dikatakan muncul 4 kali kata pengampunan, kembali mempertegaskan Allah mengadakan korban penghapus dosa agar orang atau manusia mempunyai jalan mendapatkan pengampunan, dan sehingga kita perlu berjalan di jalan ini. Dan upacara dalam penghapusan dosa ini dikatakan darah tidak dioles di tubuhnya orang. Artinya ini menyucikan bukan orang, tetapi manusia perlu untuk disucikan, yaitu sehingga menggunakan cara ini untuk menyelesaikan perkara dosa. Dosa mempengaruhi hubungan Allah dengan manusia. Dengan demikian sama dengan mereka, dosa mencemari ruang kudus Allah. Jadi dengan korban penghapus dosa menyelesaikan perkara ini, dan sehingga memulihkan hubungan Allah dengan rakyatnya, dan Allah menyertai umatnya.
Jadi bagi kita jangan meremehkan dosa, jangan menganggap enteng. Dan bersyukur kita di gereja kita setiap tahun punya hari penghapus dosa. Tapi jangan kita melangkah sampai bahwa tahun kemarin saya telah mengaku dosa dengan dalam, tahun ini tidak terpikir untuk apa dosa yang harus ampuni. Kalau demikian kita lewati saja akan hari penghapus dosa. Mungkin dosa yang kita tak sengaja, mungkin kita datang ke gereja, kita ketua sel, di perkumpulan sel kita sulit untuk masuk, merusakkan, kita sulit untuk puji-pujian dan sulit untuk bersyukur. Ini merupakan satu tanda yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Ada bagian kesalahan kita atau dosa yang tersembunyi menghalangi kita ada hubungan kita dengan Allah. Semua ini kita kembali bertanya pada Allah dan juga memikirkan identitas kita hari ini apa. Kita masuk dalam pohon kehidupan, kita tahu bahwa kita semua orang adalah imamat yang rajani. Jadi Tuhan membuka jalan untuk menghapus dosa lewat mengaku dosa manusia diampuni dan dosa diampuni. Kita harus bangkit demi untuk diri kita sendiri dan juga bagi orang banyak untuk mengaku dosa. Kita serahkan waktu kita bagi Pastor Jason. Dua-duanya bernama Jason. Selamat pagi saudara-saudari semua. Terima kasih atas sharingnya Jason. Ia telah menjelaskannya dengan jelas. Tapi saya ingin membagi dari pihak lain dalam cara pemahaman. Sederhana katakan, persembahan ini pengutara manusia dengan Allah. Kamu yang mendekat padaku untuk kamu bisa menyatakan kamu boleh dengan korban bakaran mendekat padaku, dengan korban sajian dan korban keselamatan dan korban penghapus dosa untuk mendekat padaku. Ini cara untuk mendekat pada Allah. Kamu harus percaya, bukan hanya percaya tetapi memang harus demikian. Kalau kamu berpikir demikian, kamu mendekat pada Allah, maka kamu bisa mendekat pada semua orang. Di dalam 5 cara ini Tuhan menyatakan cara pandangnya. Kita lihat pandangan pertama, yaitu korban bakaran. Bakaran menyatakan bahwa kita penyerahan diri, kesetiaan kita menggunakan kemampuan kita, bukan persembahan makin banyak kamu makin setia, bukan demikian. Lembu jantan boleh, dan juga burung juga boleh, atau kambing juga boleh. Itu menyatakan bahwa kesetiaanku seperti seorang janda yang memberikan 2 keping perak. Dia memberikan yang karena dia janda, memberikan yang terbaik. Jadi yang dilihat adalah isi hati manusia, bukan berapa banyaknya persembahan. Dan korban sajian itu merupakan hadiah karena hasil bumi dengan cara penggunaannya. Dan korban keselamatan
keselamatan bersyukur. Kita perhatikan ada lembu jantan, ada kambing domba jantan, ada kambing jantan, dan juga ada roti tak beragi. Tapi di sini perhatikan tidak ada burung. Jadi kamu mengatakan bersyukur. Mungkin kamu bersama lembu akan bersama wah. Ya, kalau kamu menyatakan seorang burung mungkin akan berpikir apa itu. Kalau kita menyatakan bersyukur, kita harus terbuka dan juga harus besar. Di korban keselamatan berbeda dengan korban sajian dan bakaran. Di sini tidak memakai burung. Dan hari ini kita melihat korban penghapus dosa. Penghapus dosa dibagi dalam beberapa bagian, dan imam dan juga para bangsa, kalau mereka tidak sengaja berbuat dosa, mereka menggunakan lembu jantan. Dan rakyat kalau mereka berbuat dosa menurut kemampuan mereka memberikan persembahan, bisa menggunakan kambing domba, kambing jantan, bahkan pasal berikutnya boleh menggunakan burung, bahkan tepung. Di sini kita melihat cara Allah waktu kita mengaku dosa, bagaimana cara kita mengutarakannya. Pikiran manusia, kalau aku tidak sengaja membunuh orang, jadi persembahanku harus besar, atau saya berjuti persembahan saya sedikit, seperti menyeberang, melanggar lampu lalu lintas. Jadi persembahan sedikit ini cara manusia, tapi yang Allah berbeda. Pertama yang Allah tanya, siapa kamu? Dan Allah yang mementingkan ya identitas yang melakukan dosa. Jadi imam yang diurapi seperti dia mencuri, dan ada korban persembahan tidak boleh dipilih, pasti harus menggunakan lembu jantan. Tetapi sebagai rakyat, dia tidak sengaja membunuh, boleh menggunakan burung atau tepung yang terbaik. Mengapa boleh menggunakan tepung? Sedangkan tepung juga tidak mengeluarkan darah. Tetapi karena kamu tidak bisa memberikan seekor burung, jadi Tuhan berkata, hari ini kamu jangan makan tepungmu hari ini persembahkan. Sama seperti artinya Tuhan harus kita untuk menyelesaikan dosa. Tapi bangsa yang berdosa menurut kemampuan mereka, tetapi imam besar dan bangsa yang berdosa, korban persembahan ditentukan. Dan yang karena Tuhan melihat pengaruh yang dibawa oleh dosa. Tiga persembahan yang dikatakan, yaitu korban sukarela. Saya hendak menyatakan, saya ingin setia, saya ingin bersyukur, saya dapat lakukan demikian. Kamu tidak lakukan juga boleh, tetapi
korban penghapus dosa itu ditetapkan. Jikalau kamu berbuat dosa yang tidak disengaja, kamu harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dan Allah bertanya, siapa kamu? Dan ini identitas sangat penting. Dan seringkali kita berbuat dosa, kita tidak jelas identitas kita sendiri. Identitas semakin tinggi, syarat permintaan juga harus tinggi. Beri banyak kepada orang dan juga menerima lebih banyak. Seperti seorang direktur, dia mempunyai hubungan gelap, tentu tidak baik, tidak benar, tapi banyak orang yang demikian. Jadi membiarkan saja. Tapi kalau kamu seorang pejabat atau sebagai presiden, hal ini tidak dapat diterima, dan ini tidak ada hubungan dengan keagamaan. Di dalam masyarakat kita terhadap orang punya kedudukan tinggi, pengharapan kita juga tinggi. Ini yaitu Tuhan perasaan yang berikan orang pada manusia. Kedudukan merupakan kunci. Dan korban persembahan menggunakan cara yang berbeda untuk diselesaikan. Berpegang pada identitas, mengaku dosa, pasti akan diampuni dosanya. Dosa akan diampuni. Poin pertama 1-21. Kedudukannya lebih tinggi, pengaruh dari dosa lebih tinggi. Sekarang korban persembahan telah ditetapkan, dan bagaimana untuk mengurusnya. Terlebih kali terhadap orang berbeda dan berpengaruh Tadi Jason telah sebagian besar telah mengatakan poin utama. Saya menyampaikan bagian yang berbeda. Di poin pertama ayat 1-11 berkata, yaitu imam yang diurapi mereka berbuat dosa. 13-21 yaitu umat atau bangsa. Ini kedudukannya, posisinya sama. Sebab umat Israel di dalam kehendak Allah harus menjadi kerajaan imam. Jadi seluruh bangsa berdosa juga merupakan dosa sebagai sama seperti imam berbuat dosa. Tapi korban persembahan ada sama. Dan ini akan mempengaruhi hubungan dengan Allah. Seperti tabir yang penghalang. Jadi harus dipercikan darah 7 kali, darah 7 kali. Kemudian mesbah pembakaran yang merupakan tempat kita berdoa pada Allah atau mengadakan hubungan dengan Allah karena telah dicemari, harus dengan darah untuk disucikan. Dan kembali harus memberikan korban bakaran. Dan di sini sama, jadi perbedaannya di mana? Ayat 8-9. Segala lemak jantan korban penghapus dosa harus dikhususkan dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang
dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Itu yang tadi dikatakan merupakan keindahan dan kemuliaan Allah, yaitu segala kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan dan kemuliaan yang terindah juga harus dipersembahkan bagi Allah. Dan dikatakan di ayat 9, buah pinggang dan umbai hati. Buah pinggang dalam bahasa Ibrani menyatakan tentang isi hati. Jadi imam yang diurapi berdosa harus mempersembahkan juga buah pinggang. Tapi kamu lihat di ayat 19, segala lemak harus dikhususkan dari lembu itu dan dibakar di atas mezbah. Harus ada lemak, tapi tidak ada buah pinggang. Jadi mengatakan mengapa imam bisa berdosa. Terlebih yang dikatakan perasaannya, isi hatinya belum seluruh dipersembahkan. Ini diberikan tahukan kepada rekan gereja para siswa terhadap imam yang diurapi Allah. Kamu harus mempersembahkan kedua belah pihak, buah pinggang dan juga umbai hati, yaitu kalau semua perasaan isi hatimu. Dan perjanjian lama sebagai wakil di perjanjian lama, jadi kita harus mempersembahkan pinggang dan umbai hati. Para jemaat tidak demikian. Di sini ada perbedaan dengan bagian pemimpin 22 sampai 26. Kita lihat ayat 25. Kemudian haruslah imam ambil dari jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah bakaran. Darah selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Di sini, jika pemuka yang berbuat dosa, permintaan pada Allah terlebih dahulu, kamu harus mempersembahkan korban persembahan dan bagian korban mezbah bakaran, persembahan dan tabir juga tidak perlu kamu urus, sebab di sini tabir dan juga mezbah tidak tercemar olehmu, dan yang langsung ada hubungan dengan Allah itu adalah imam. Tidak berdosa, maka tabir dan mezbah tidak juga dicemari. Dan bagi pemuka, yaitu kamu melakukan hal yang tidak seharusnya kamu lakukan. Jadi bagian ini harus diselesaikan. Jadi dia harus menjadi bagian dari korban penghapus dosa. Demikian juga di para rakyat jelata ayat 27 sampai 31. Dan di sini imam dan juga para segenap umat atau bangsa, mereka berdosa, segala lembu persembahan mereka harus dibakar habis. Tetapi di sini pemuka dosa, karena mereka berdosa sedangkan imam tidak berdosa, jadi para imam membantu mereka. Jadi betis atau bagian lainnya bisa menjadikan milik imam, jadi mereka bisa memiliki bagiannya baru dibuang.
Jadi persembahan cara penyelesaiannya juga berbeda, menangani juga berbeda, dan Allah juga mengingatkan keperluan akan imam. Ini cara untuk menyelesaikan bagian dari korban persembahan. Korban penghapus dosa menyatakan konsep pertama, menyelesaikan perkara dosa yang tidak sengaja dilakukan. Yang sengaja berbuat dosa atau tidak sengaja membunuh seorang bisa diselesaikan dengan menggunakan darah penghapus dosa, sedangkan yang sengaja membunuh orang tidak dapat menggunakan korban penghapus dosa. Kalau mengaku dosa, maka akan mendapatkan pengampunan. Allah telah tahu bahwa bukan hanya rakyat jelata yang berdosa, sedangkan imam juga berdosa. Maka dengan menggunakan cara penghapus dosa akan mendapat pengampunan. Allah kita Allah yang baik, Dia akan mengampuni. Dan selama berdosa, Allah bertanya, siapa kamu? Seperti seorang guru berdosa dengan kepala sekolah berdosa, itu berbeda. Seorang Kristen berdosa dengan para pastormu berdosa, itu berbeda. Bahkan pastor junior, senior berbuat dosa juga berbeda, sebab kedudukan mereka, identitas membawa pengaruh. Jadi cara Tuhan lebih dalam lagi, lebih serius lagi. Saya merasa kita mempunyai identitas kita. Seperti kita adalah rakyat Hong Kong, kita adalah orang Kristen. Mungkin kita adalah ayah sebagai ibu, kita sebagai karyawan, mungkin kita seperti supervisor, sebagai mandor. Dengan usia kita akan menyerahkan perkara sesama dan juga perkara yang lain seperti kedua anak saya. Dia bersedia untuk saya jaga, itu urusannya. Tapi sebagai identitas saya sebagai ayah ada. Dan menjadi seorang anak punya kedudukannya identitas sebagai anak. Dan mengapa kita bisa berdosa? Sebab dalam kedudukan ini, identitas kita tidak berdiri tegar, bahkan kacau. Kita harus mohon Tuhan membantu kita. Kita harus peka terhadap identitas kita. Seharusnya kita tanggung, kita harus bangkit untuk memikulnya. Kalau tidak, pengaruh ini akan semakin menimbun, hubungan semakin buruk. Mohon Tuhan tolong kita. Tuhan, kami bersyukur segala sesuatu dalam anugerah-Mu, sehingga kami tahu kami bisa memberikan korban persembahan itu anugerah dari-Mu. Kalau tanpa bimbingan-Mu, tanpa firman-Mu, kami dalam dosa tidak bisa berubah. Kami dengan membawa hati yang demikian yang kami dengar, yaitu firman-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar anugerah-Mu, kami bisa datang di hadapan-Mu, mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan korban persembahan kami. Kami bersyukur dan memuji Engkau.
心降服在你面前，开我心眼，使我看见一个人的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，你亲眼在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，一切珍贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。以真诚的心降服在主要我哋再一次降服喺你嘅面前，主要開我哋嘅心，開我哋嘅眼，讓我哋看到自己生命裏面一切嘅罪，領受生命活水，從你而來的温柔謙卑，以真誠的心降服在你面前，開我心眼，使我看見一個人的心，領受生命活水，從你而來的温柔謙卑，何等恩典，你親眼在乎我，何等恩典，你寶血為我流，何等恩典，你以尊貴榮耀為我冠冕，我的罪必充滿讚美，何等恩典，你親眼在乎我，何等恩典，你寶血為我流，何等恩典，你以尊貴榮耀為我冠冕，我的罪必充滿讚美。你已攞去我所有枷鎖，你已攞去我所有重擔，你已攞去我所有傷悲，你的名配得所有頌讚，你已攞去我所有枷鎖，你已攞去我所有重擔，你已攞去我所有傷悲，你的名配得所有頌讚，何等恩典，你親眼在乎我，何等恩典，你寶血為我流，何等恩典，你以尊貴榮耀為我冠冕，我的罪必充滿讚美，何等恩典，你以尊貴榮耀為我冠冕，我的罪必充滿讚美。主，我哋多謝讚美你。 Tuhan kami bersyukur dan terima kasih. Besar anugerah-Mu, darah-Mu mengalir bagi kami sehingga dosa kami seluruhnya diampuni. Besar anugerah-Mu, Engkau memberikan kami identitas yang berharga.
Kami adalah anak-anak-Mu dan imamat yang rajani. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan. Semua anugerah itu karena dari kasih Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau, besar anugerah-Mu. Selama kami berdosa, Engkau telah memilih kami, darah Yesus yang telah sehingga kami tubuh yang terpecah, sehingga kami bisa hubungan kami dipulihkan dengan Allah Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak Allah dan kami bisa memanggil ya Allah ya Bapa. Ini identitas yang berharga sebagai imam. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini kami tahu bahwa kami punya identitas dan status. Terima kasih Tuhan, sungguh berharga. Terima kasih atas kasih-Mu dan pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku berterima kasih Engkau telah mempersiapkan bagi kami korban persembahan yang berbeda-beda sehingga kami bisa datang di hadapan Engkau. Waktu Engkau berkata kami bisa untuk memberikan korban penghapus dosa, maka dosa kami bisa dihapuskan dan diampuni. Dan Engkau berkenan sebab Engkau lihat pada persembahan kami, sebab Engkau berkenan sebagai imamat yang rajani. Tuhan, di hadapan Engkau kami mengaku ada kalanya persembahan kami ada yang masih ketinggalan, yang masih ada yang tersisa. Tuhan, ampunilah kami dalam kelakuan kami untuk memuaskan Engkau, tetapi yang Engkau inginkan hanya bahkan perasaan kami semuanya juga dipersembahkan bagimu. Seperti katakan imam, kami harus mempersembahkan buah pinggang kami, hati kami. Semua ini merupakan perasaan kami, isi hati sanubari kami, karena persembahkan juga bagimu. Bahkan sebab masih ada yang kadang kami juga ada yang masih tertinggal dalam hati kami, bahkan kami tidak mau memberitahukanmu dan bahkan kami tidak berani, sehingga kami masih ada jarak di dalam Engkau. Bagian yang paling tergelap kami bukakan bagi Engkau Tuhan. Di dalam kami banyak yang kami sembunyikan, dosa-dosa yang tersembunyi, perasaan yang tersembunyi terhadap orang lain. Kami juga banyak perasaan, banyak pikiran yang dalam yang berdosa dalam kami. Di saat ini mari kita membukakan diri kepada Allah kita, sehingga keterang Allah untuk masuk di dalam hati sanubari kita. Banyak akan perasaan kita, emosi kita perlu kita curahkan, isi hati kita pada Tuhan. Perasaan kita perlu untuk diterangi oleh Tuhan. Pada saat kita tidak terima orang-orang di sekitar kita, kita banyak pikiran, dan kita merasa mengapa mereka lakukan demikian, bahkan mereka juga demikian juga masih diberkati. Kita banyak pikiran yang demikian, banyak drama hidup di dalam hidup kita, banyak membandingkan iri hati. Di dalam kita banyak suara hati, tetapi kita tidak berani berbicara kepada Tuhan. Saat ini kita persembahkan perasaan, isi hati kita di dalam Tuhan, yang paling gelap, yang paling dalam. Kita serahkan kepada Tuhan.
seperti hubungan kita dengan Allah sangat jauh, seperti datang di gereja. Walaupun duduk di sini, kamu bisa merasa aku tidak bisa menjadi dekat dengan Allah. Identitasku telah berusaha untuk di gereja, bahkan percaya Tuhan Yesus cukup lama, cukup panjang waktu, tapi aku menemukan semakin acuh, semakin melelah, sangat lelah. Di sini dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa, mungkin dalam kehidupan kita tidak sengaja mungkin karena pandangan kita atau penampilan kita membuat hubungan kita menjadi kaku, atau satu kata membuat orang marah, amarah orang lain. Kita merasa itu masalah orang lain, bukan masalah kita sendiri. Tetapi ada kalanya ini dosa yang tidak kita sengaja, sebab mulut kita tidak kita jaga di dalam Tuhan, sehingga membuatkan celah, meretakkan hubungan kita dengan sesama. Dan mungkin asal kita ingin orang lain baik, kita mengajar kita, tetapi akhirnya kita sendiri tidak dapat lakukan kelemahan ini dan kekurangan ini, sehingga membuatkan kita tidak bisa mengadakan hubungan yang erat dengan Tuhan. Di saat ini, kalau Tuhan menerangimu dengan berani mengaku pada Tuhan, sebab ini yang persembahan yang bisa kita persembahkan pada Tuhan. Waktu kita bisa mempersembahkan persembahan ini, Tuhan memberi jalan keluar bagi kita, dan lebih dalam lagi mengadakan hubungan erat dengan Tuhan. Dosa yang mohon pada Tuhan, dosa yang belum kita akui, Tuhan tolongku, aku ingin lebih lagi dekat pada Engkau, dan penuhi kasih-Mu memenuhi hidupku. Aku tidak mau seorang diri. Aku datang ke gereja, aku bagian dari sini sebab kami dipilih, sebab kami imamat yang rajani, dan status kami sebagai imamat yang rajani ini identitas sejati kami. Tuhan tolong kami. Tuhan, baik kami bersuara atau tidak bersuara, waktu kami membuka hati kepada Engkau, Tuhan, Engkau sendiri untuk mengambil alih dalam keacuan di dalam hidup kami, kemalasan dalam hidup kami, bahkan ketergang kami dan emosi kami. Tuhan, Engkau buang dengan kasih-Mu Tuhan saat ini, Kau curahkan kepada kami, penuhi kami. Roh Kudus, saat ini Engkau memenuhi kami. Kami tidak mau berjalan dalam jalan yang lama. Setiap hari Kamu mau jalan di jalan imamat yang rajani. Setiap hari kami mau menjadi kantong yang baru, sebab kami pilihan-Mu. Dan Tuhan, kami perlu Engkau, penuhilah kami.
主咧，我哋要一生敬拜你，我哋要喺你嘅同在當中，再一次瞻仰你嘅榮耀。我你奉上恩典中，我歡欣歌頌，在你恩典盼望中，我你不住快樂。我要一生一生敬拜你，在你殿中瞻仰你荣美，在你心中我歡欣歌頌，在你豐盛盼望中，我你不住快樂，在你救恩盼望中，我你不住快樂。主，我哋多謝你。 Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, tanpa kami sadari, kami tidak sengaja melanggar akan perintah-Mu. Engkau hari ini membuka jalan agar kami di hadapan Engkau kami bisa untuk menebus dosa kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kami setiap orang punya posisi identitas kami sendiri, tapi Tuhan, kami selalu meremehkan identitas kami. Tuhan, aku sebagai seorang pendeta dan saya mengajar orang katakanlah rahmat, tetapi ada kalanya mulut saya juga kasar, saya kadang bercanda walaupun saya tidak sengaja. Saya sengaja berbuat dosa, tapi kata-kata saya membuat menegangkan hubungan saya dengan orang lain. Tuhan, ampunilah aku. Aku tidak mengutamakan identitas saya sebagai pendeta dan juga tidak mengutamakan menghargai identitas yang Kau berikan padaku. Aku bisa ngomong sembarangan. Tuhan, dengan mulutku bisa membawa pengaruh, tetapi aku tidak berpegang pada identitasku. Tuhan, aku berserah kepadamu. Doakan dalam perasaan kami juga berdosa, tahu bahwa pihak lain tidak sengaja melakukan bersalah pada kami, tetapi kami tidak mau mengampuni. Kami tidak bersedia untuk berdamai dengan pihak lain tuh, sehingga kami tidak bisa menyerahkan perasaan kami. Yang kami pegang hanya perasaan kami. Tuhan, hari saat ini Tuhan, kami serahkan perasaan kami kepada Engkau. Tuhan, kami segala kesalahan yang kami langgar, kami mau membebaskan diri kami sendiri, sebab oleh karena kami mengaku Engkau mengampuni dosa kami. Tuhan, Engkau buka jalan ini, kami berterima kasih. Tuhan, kita saling mengaku dosa, kita mengaku dosa pada saat kamu tahu dosa yang tidak kamu sengaja atau perasaanmu yang tidak bisa kamu lepaskan, tidak seluruhnya kamu persembahkan. Sekarang kita masuk di dalam doa. Kita langsung masuk dalam doa untuk saling mengakui dosa kita. Hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk mengaku kesalahan kita.
Tuhan ampunilah aku. Ada kalanya dengan pandangan mata atau wajah menurut saya membuat menyakiti orang, atau mulut saya tidak mengucapkan, tetapi hati saya telah membedakan mana yang baik dan jahat dan menghakimi orang. Tuhan ampunilah aku. Dia yang tidak jujur, bahkan tidak dalam hubungan, sering menjadi perusak. Tuhan ampunilah aku sehingga aku di dalam jalan kebenaran-Mu, dan kebenaran merupakan hidup bagiku, bukan hanya dikatakan dalam mulut. Tuhan ampunilah aku. Tuhan, terima kasih akan terang Roh Kudus, firman-Mu sebagai pedang bermata dua, sehingga aku di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan mengaku dosa. Tuhan ampuni aku. Aku sedia memberikan waktuku dan kekuatan tenagaku dan hidup rupanya perasaanku, banyak hal. Hanya saya berpikir, saya tidak melepaskan, bahkan saya melihat perasaan isi hati, perasaanku lebih besar dari orang lain dan Allah. Tuhan ampunilah aku dan perasaan hanya merasakan perasaan sendiri dan tidak di pandangan Allah melihat perkara dan juga melihat kesusahan orang lain dan keterbatasan orang lain. Tuhan ampuni aku sendiri, perasaan aku tidak mempersembahkan bagi Engkau. Tuhan, aku mau berbalik kepada Engkau. Ampunilah aku, baik luar dalam perasaan bagiku, bagi Allah, dan bagi hubungan dengan sesama, terutama dengan orang rumah kami dan orang yang saya akan kembali. Saya serahkan perasaan saya pada Engkau, dengan tidak lagi perasaanku sendiri, tapi kuserahkan bagi-Mu. Mohon Engkau tolong aku mengerti segala pemikiran ini. Tuhan, mohon aku kadang acuh tak acuh dan memisahkan diri dengan orang, membuatkan orang aku tidak bisa melindungi mereka dan mendengar mereka dan mengerti akan mereka, sehingga orang di sekitar saya dirugikan. Bahkan saya tidak berdiri dalam posisi saya untuk akan bicara dan bicara pada mereka, sehingga mereka dilukai, bahkan merasa tidak dilindungi. Tuhan ampuni aku di dalam perasaan lebih lagi terbuka, sebab aku mempersiapkan perasaanku bagi Engkau dan perasaanku serahkan bagi-Mu, sebab aku ingin hubunganku dengan-Mu dan lebih dalam, ada hubungan lebih dalam lagi, dan dengan hubungan sesama punya hubungan yang lebih dalam lagi. Dan Tuhan, tolong terobosi selaput ini sehingga aku punya hubungan yang baik dengan Engkau. Ini keinginan kami, Tuhan. Kami punya hubungan yang baik dengan yang lebih baik dan benar di dalam Engkau. Tolong kami dengan Engkau, dengan sesama, punya komunikasi yang baik dan interaksi perasaan yang benar. Engkau memberikan yang unik bagi kami dalam hubungan keroh. Tuhan, tolong kami. Tuhan, terima kasih. Kami mewakili diri kami mengakui akan kesalahan kami, tapi Tuhan, Engkau memilih kami sebagai imamat yang rajani. Kami juga harus mewakili imam di bumi ini. Kami bawa jemaat di padang Engkau. Bangun kita bersama, bangkit bersama kita demi untuk keluarga kita, sel grup kita, Hong Kong yang kita tinggal. Kita berdoa, kita mengaku dosa sebagai wakil. Kalau Tuhan mengerti perasaan sekian, maka kami beritahukan kepada Tuhan. Tuhan, aku imamat yang rajani, keluargaku bersalah pada Engkau, aku bawa di hadapan Engkau. Ampunilah mereka ketidaktahuan mereka, kemudahan mereka. Bahkan di dalam kami juga, di dalam share group kami ada menghakimi, kami iri hati membandingkan dengan Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, sebab ada kala kami tidak menerima nasihat dari ketua sel kami. Tuhan, ampunilah Hong Kong, sebab kami banyak departemen yang melakukan jabatan kami, ada yang tertinggal. Kami
Mari kita bersama mengaku di hadapan Tuhan kesalahan kita. Yesus, kami datang di hadapan Engkau, keluarga kami, bahkan anak rohani kami dan anak biologis kami, karena kami serahkan di depan tata kasih karunia-Mu. Mohon Engkau berbelas kasihan. Kami sungguh banyak menyembah berhala, bahkan kami mengenal Engkau, kami tidak mengutamakan Engkau. Di dalam kami banyak berhala, dan juga kami tidak mengutamakan firman-Mu. Kami menggunakan cara dunia, penyelundupan. Kami merasa ini jalan yang benar. Banyak yang membengkok dalam hidup kami. Kami tidak bersyukur, bahkan tidak memberikan kemuliaan bagi Engkau. Ampunilah Hong Kong, negeri ini Tuhan, pemerintah, setiap dengan keluarga banyak yang mengenal Engkau, bahkan melawan Engkau, menolak Engkau. Mereka tidak mencari Engkau, mereka mencari berhala, meninggikan diri sendiri, dan sering untuk menuduh Tuhan. Ampuni segala dosa-dosaku dan juga semua dosa-dosa ini. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau mempersiapkan jalan bagi kami. Engkau mempersiapkan Korban penghapus dosa ini. Kami diampuni. Tetapi Tuhan, hari ini kami datang di hadapan Engkau. Kami mau seluruhnya perasaan kami persembahkan bagi-Mu. Nanti saya akan berdoa. Kita letakkan tangan kita di atas hati kita. Waktu aku mulai berdoa, kamu bisa perlahan dengan tindakan kita membawa hati kita, perasaan kita datang di depan mimbar, atau kita berangkat dari tempat posisi kita di depan mimbar. Ini tindakan kita, artinya kita bersedia perasaan kita seluruhnya persembahkan bagi Tuhan. Tuhan, aku berterima kasih. Terima kasih Engkau memilih aku sebagai imamat yang rajani. Aku bersedia dengan segenap hati, segenap jiwa. Engkau perasaan yang Kau berikan kepadaku, hati dan pikiranku, seluruhnya ku persembahkan bagi-Mu. Tuhan, hari ini aku datang di hadapan-Mu. Aku tidak mau ada yang tersisa bagiku. Tuhan, perasaanku, segala kekuranganku, segala tidak kesempurnaanku, bahkan drama hidup kami, Tuhan, aku seluruhnya bersedia serahkan kepada Engkau. Dari hari ini Tuhan, yang aku pikirkan, yang aku inginkan, yang aku pikirkan di bawah kuasa dalam Roh Kudus yang berdaulat atasku. Aku tidak lagi berangkul pada tekananku, pada tidak mengampuni, bahkan di dalamku, hatiku, segala yang aku khawatirkan, yang aku kegelisahan, bahkan yang aku takuti, semuanya ku serahkan kepadamu, kekhawatiran dan ketakutanku dan hatiku. Tidak oleh karena melihat orang lain baik aku iri hati, atau aku melihat ketua sel selalu dekat dengan orang lain seperti aku diremehkan. Aku tidak mau perasaan ini. Aku masih tetap memilih kasih dan percaya, dan memilih jalan pohon kehidupan. Perasaanku semuanya ku persembahkan bagimu. Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa menolongku seluruhnya
untuk aku persembahkan. Mari kita berdoa kepada Roh Kudus, kita masuk di dalam Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami. Iyalah papa. 聖靈你幫我哋啊！全然嘅獻上，靠住我哋自己做唔 Mohon 到 Tuhan 啊！ Kudus tolong kita 唯有 seluruhnya 靠住 kita 聖靈嘅 persembahkan. 能力， Kita bisa karena dengan mengandalkan kuasa dari Roh Kudus. 我哋可以寬 Kita 廣， bisa lapang dada, kita bisa menghapus, kita bisa 道路裏面 berjalan 以恩慈待人，追別人嘅債。 mengampuni akan kesalahan orang lain. Kami tidak mau menjadi Tuhan kami sendiri, tapi Engkaulah Tuhan, Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat. Tuhan, jadikan kami bersatu hati di hadapan Engkau. Segala perasaan kami persembahkan bagi-Mu, Tuhan. Roh Kudus, mohon Engkau mengingatkan kami di mana hubungan yang belum bisa kami lepaskan. Adakah kamu masih marah pada seseorang? Dan masih adakah kami terpisah dengan orang lain? Tuhan, perasaan ini semua kami serahkan kepadamu. Bahkan Tuhan, apakah kami masih meremehkan diri kami sendiri? Kami masih tidak percaya diri? Tuhan, semuanya kami serahkan pada Engkau. Di dalam ketidakdamaian kami, kesedihan kami, kekhawatiran kami mau untuk melepaskan dan kami serahkan ke dalam-Mu. Tuhan, kami adalah imamat yang rajani. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami. Kami adalah bejana yang berharga yang Engkau pilih di akhir zaman. Adalah alat pilihan untuk pemulihan kebangkitan rohani. Tuhan, ini yang Kau percayakan bagi kami. Yang harus kami rangkul adalah kehidupan, pohon kehidupan dari-Mu. Kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Yang tadi dosa-dosa yang kamu akui, Tuhan telah mengampuni dan telah menyucikan-Mu. Dan Tuhan berkenan pada hati persembahan bagi-Mu. Dan hati-Mu dipenuhi dengan kelemah lembutan, damai sejahtera, pengendalian diri, kesabaran, sukacita. Semuanya dipenuhi dalam hidup-Mu. Bahkan di dalam hidup-Mu kamu adalah imamat yang rajani. Engkau
menghargai keidentitasmu dan kata-kata yang kamu pikirkan berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.